Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rajab dari Prodi Ilmu Komunikasi UPBJJ Serang. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis term dan contohnya. Dalam logika, term adalah bagian penting dari sebuah proposisi yang digunakan untuk menyampaikan ide atau konsep tertentu. Ada 3 jenis term. Yang pertama yaitu term universal, adalah term yang mencakup semua anggota dalam suatu kelompok. Biasanya, term ini menggunakan kata seperti semua atau setiap. Contohnya, dalam kalimat, semua manusia adalah makhluk hidup. Kata manusia adalah term universal karena mewakili seluruh manusia tanpa pengecualian. Kemudian yang kedua yaitu term partikular, adalah term yang hanya merujuk pada sebagian anggota dari suatu kelompok. Term ini sering ditandai dengan kata seperti beberapa atau sebagian. Misalnya, dalam kalimat, beberapa mahasiswa menyukai pelajaran matematika. Kata mahasiswa adalah term partikular yang hanya merujuk pada sebagian siswa, bukan seluruhnya. Dan yang ketiga yaitu term singular, yaitu term yang merujuk secara spesifik pada satu individu atau objek tertentu. Misalnya, dalam kalimat Socrates adalah seorang filsuf. Kata Socrates adalah term singular karena hanya merujuk pada satu orang, yaitu dia Socrates. Memahami jenis-jenis term ini membantu kita membangun argumen yang lebih terstruktur dan logis. Jawaban yang kedua yaitu tentang sesat pikir atau logical fallacy. Sesat pikir adalah kesalahan dalam logika atau argumen yang dapat masuk akal tetapi sebenarnya salah. Contoh pertama adalah ad hominem, yaitu menyerang pribadi seorang alih-alih membantah argumennya. Misalnya, argumennya tidak valid karena dia adalah seorang pemalas, padahal karakter seseorang tidak ada hubungannya dengan kebenaran argumen. Contoh kedua adalah false dilemma, yaitu membuat seolah-olah hanya ada 2 pilihan, padahal ada opsi lain. Misalnya, jika kamu tidak mendukung kebijakan ini, berarti kamu tidak peduli pada negara. Pernyataan ini menyesatkan karena tidak semua orang yang menolak kebijakan itu tidak peduli pada negara. Contoh ketiga yaitu strawman fallacy, yaitu mendistorasi argumen lawan agar lebih mudah diserang. Misalnya, seseorang mengatakan, kita perlu mengurangi anggaran militer untuk pendidikan. Lalu dijawab, jadi kamu ingin negara ini tidak punya pertahanan? Ini salah karena tidak sesuai dengan maksud argumen aslinya. Untuk menghindari sesat pikir, kita harus memahami logika dasar, fokus pada isi argumen, tidak menyerang pribadi, dan menghindari penyederhanaan masalah yang kompleks. Dengan berpikir kritis dan objektif,